Sampurasun, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang adat dan istiadat suku yang ada di Jawa. Dan biasanya pembahasan saya itu mengenai tentang Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Nah, kali ini saya akan menuju ke Jawa Barat. Dan kebetulan saya kali ini sudah terhubung dengan Mas Teguh. Nah, ini ada pertanyaan mengenai tentang agama orang suku Baduy. Apakah agamanya Sunda Wiwitan ataukah punya kepercayaan lain? Jadi kita langsung tanya ke Mas Teguh gimana penjelasannya dan keterangannya. Terima kasih. Salam budaya, sampurasun, para pemirsa sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang budaya-budaya yang ada di Jawa Barat ya. Jadi ternyata di Jawa Barat itu juga masih ada suku-suku atau kelompok masyarakat yang masih mempertahankan adat Nusantara ya. Jadi kalau kemarin kita bahas di Jawa Timur seperti Pak Santoso yang warga Jenangan Ponorogo yang masih mempertahankan budaya Jawa, budaya Nusantara, masih nguri-nguri agama Jawa, akan tetapi KTP-nya lain. Jadi ternyata di Jawa Barat juga ada yang masih mengikuti tradisi seperti itu. Jadi kali ini kita akan bahas suku yang ada di Baduy. Nah, jadi Baduy itu ada di Pegunungan Kendeng, yaitu di daerah Kabupaten Lebak, Banten ya. Jadi mereka itu masih mempertahankan adat budayanya ya. Nah, permasalahannya di KTP itu kemarin waktu sebelum adanya keputusan MK Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ya tentang administrasi kependudukan, mereka itu di KTP-nya ditulis Sunda Wiwitan, tapi sejak tahun 2013 ini ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Sebetulnya mereka dari tahun 1970 sampai 2013 itu sudah tertulis Sunda Wiwitan. Akan tetapi karena Sunda Wiwitan itu bukan agama dari 6 agama yang diakui, akhirnya mereka ada yang mengosongkan tulisan agama di KTP-nya, ada yang ditulis kepercayaan ya. Sebagian ada yang mau, sebagian ada yang tetap meminta agar KTP-nya ditulis Sunda Wiwitan ya. Makanya sebetulnya ini ironis sekali ya. Di saat kita itu memperdengungkan hapuslah penjajahan di muka bumi, kita suka membela bangsa asing katanya dijajah, ternyata di Nusantara masih ada dijajah, yaitu penjajahan agama, penjajahan budaya. Agamanya Sunda Wiwitan tapi ditulisnya kepercayaan atau dikosongkan. Nah, hal ini mereka merasa menerima diskriminatif, penghinaan, diolok-olok, sama kayak leluhur kita yang di Jawa Timur, kita orang Majapahit. Nah, sebagian dari keluarga kita sudah menyeberang, sebagian yang masih ajek dengan budaya Majapahit, dengan budaya Nusantara ini kita dapat diskriminasi, kita dapat olok-olokan, cemooh ya, kita dilabelin masuk neraka, dilabelin kafir, syirik, menyembah berhala dan pokoknya semua. Makanya kita diskriminatif, mau mengurus KTP, mau ngurus nikah, mengurus pekerjaan, sampai mati pun kita mengalami diskriminatif. Tapi ya nggak apa-apa, itu adalah semua adalah karma-karma kita yang kita hadapi. Apapun yang terjadi ya kita tetap ajak Jawa, ajak Nusantara, kita tetap membela, meneruskan tradisi leluhur kita ya. Ya bagi yang kuat, bagi yang nggak kuat ya silahkan ya, itu sesuai dengan karmanya masing-masing. Orang Baduy ini ya sekarang ini benar-benar menjadi saksi ya, menjadi saksi sejarah bahwa Sunda itu adalah bukan hanya orang Sunda, tapi Sunda itu sebuah peradaban yang luhur.
Sunda itu artinya suci ya. Jadi semua orang yang disebut orang Sunda itu menjaga kesuciannya ya. Makanya dunia membuktikan ya bahwa agama apapun, ajaran apapun yang dia menghormati Tuhan, menghormati sesama dan menghormati lingkungan, dia akan diminati seluruh orang. Tapi ajaran yang labeli orang sesat atau memusuhi orang yang beda agama itu akan lama-lama ditinggalkan ya. Jadi para pemirsa, silahkan Anda datang ke Baduy langsung ya, biar bisa melihat. Jadi bukan hanya kita mengarang bebas ya, ternyata di Jawa Barat itu masih banyak yang ajak Nusantara ya, seperti juga di Gunung Tangkuban Perahu ya, terus komunitas Dayak Segandu di Indramayu, terus komunitas di Keranggan Bekasi Jawa Barat ya. Di Keranggan itu banyak yang masih melakukan tradisi agama Nusantara, tapi KTP-nya KTP agama lain ya. Jadi ya kita berharap agar penguasa negeri ini atau yang mempunyai stakeholder janganlah menindas orang yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Janganlah dipersulit. Memang ada sebagian dari mereka yang mempunyai doktrin kalau mengurus agama yang lain, agama itu harus dipersulit. Nah, banyak itu orang Baduy yang agamanya sudah wiwitan, agamanya ditulis agama lain, atau agamanya ditulis kepercayaan ya, atau dikosongkan ya. Jadi ini adalah penjajahan ya, ini adalah melanggar HAM ya. Nah, sebetulnya para penghayat kebudayaan, orang yang masih ajak Nusantara itu tidak mau dendam ya, tidak mau balas dendam, tidak mau jahat walaupun kita dizolimi, walaupun kita dijadikan korban ya. Karena apa? Kita percaya kepada hukum karma. Jadi semua tindakan ini ya memang akibat karma-karma kita di masa lalu dan kita harus menghadapinya. Akan tetapi kita juga harus berusaha untuk berubah, untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajahan budaya. Kita sama-sama manusia ya, walaupun kita punya keyakinan berbeda, sudahlah, kita tidak ada gunanya ya untuk berantem atau menjelekan agama lain, suku lain. Ya biarlah berkembang sesuai alam semesta ini, sesuai dengan kebinekaan yang ada. Memang Tuhan berkehendak berbeda-beda tetap satu ya. Yang penting semua bisa damai dan menjaga semua lingkungan alam ini ya. Semoga semua sejahtera ya. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Rahayu, rahayu, rahayu. Di tahun 2005 waktu itu saya bersama teman saya pernah berkunjung ke suku Baduy. Jadi suku Baduy itu memang salah satu suku yang unik yang ada di Indonesia. Jadi masyarakatnya masih mendalami tata cara hidup pada zaman dahulu ya. Jadi sangat unik, dengan berbeda dengan suku-suku lainnya ya. Karena walaupun kelihatannya terkenal ya, terkenal di media sosial, banyak orang yang penasaran dan banyak orang berkunjung untuk melihat langsung seperti apakah suku Baduy tersebut. Jadi suku Baduy tersebut ada dua, yaitu Baduy luar dan juga Baduy dalam. Jadi yang banyak dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya itu adalah Baduy luar. Itu sangat menarik banget ya. Jadi orang-orang yang ada di suku Baduy dalam itu mereka tidak sekolah modern. Untuk tata cara kehidupan sehari-hari ya, mulai apa yang dihasilkan dari bumi di wilayah tersebut. Berbeda dengan orang-orang, pada orang seperti kita itu adalah orang-orang modern, gaya hidup modern, berbeda dengan orang yang ada di Baduy seperti itu. Orang suku Baduy itu masih mempertahankan tradisi adat budaya leluhur Nusantara ya, masih ajak, masih dipertahankan sampai sekarang. Pulau Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu banyak sekali penganut kepercayaan lokal ya. Jadi bermacam-macam namanya ya, mulai dari Kapitayan, agama Budi seperti itu, dan juga Sunda Wiwitan di Jawa Barat. Jadi orang-orang yang masih ajak
melestarikan budaya leluhur Nusantara itu di Pulau Jawa itu ternyata masih banyak banget, seperti apa yang dikatakan oleh Mas Jero Mangku tadi ya, seperti itu. Jadi di Indonesia itu masih kaya dengan budaya Nusantara yang harus kita lestarikan atau kita uri-uri, jangan sampai hilang, jangan sampai tergerus karena kemajuan teknologi, kemajuan zaman. Kita itu harus mengambil contoh seperti apa orang-orang yang tinggal di suku Baduy tersebut. Ini menjadi salah satu contoh bahwa mereka bisa bertahan sampai sekarang walaupun dengan keterbatasan tanpa teknologi. Jadi orang-orang yang tinggal di suku Baduy tersebut tidak menggunakan media sosial ya, seperti itu. Berbeda dengan kita, 5 menit tidak memegang HP kita sudah kelabakan. Berbeda dengan mereka. Saya sangat salut pada orang-orang yang tinggal di suku Baduy tersebut ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata saya ucapkan dan juga yang diucapkan Mas Jero Mangku dalam penyebutan nama kekeliruan, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.